Pencabutan laporan Vika Dewayani dalam aksi perusakan rumahnya yang diduga dilakukan oleh Florin istri Piu Padi menuai tanda tanya besar. Vika yang dari awal ngotot ingin memenjarakan Flo tiba-tiba berubah 180 derajat. Benarkah perubahan Vika ini karena mendapat tekanan dari Adi Gunasutowo suaminya? Vika Dewayani akhirnya menyerah dan mencabut laporan ke polisi atas pengerusakan rumah miliknya yang diduga dilakukan oleh Anastasia Florin Limasnax. Keputusan ini cukup mengejutkan karena sedari awal Vika yang selalu diwakili oleh kuasa hukumnya selalu ngotot bahwa perempuan yang bernama Flo harus segera ditangkap. Tapi kini kenyataannya berbeda. Usai mengadakan pertemuan dengan orang tua Flo, Vika pun langsung luluh dan memutuskan untuk mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Benarkah Vika melakukan ini karena adanya tekanan dari sang suami Adi Gunasutowo? Karena sebelumnya juga Ibu Vika kasih tahu ke saya bahwa ada beberapa kali yang Bapak Adi Guna datang. Tetapi kan Ibu Vika bilang bahwa ya ini kan yang melakukan kan bukan kamu ya pelakunya itu mana ya. Lain dengan misalnya orang tua ya, orang tua datang bicara begini saya juga mohon maaf ya begitu. Jadi nggak ada intimidasi atau tekanan apapun terhadap klien saya. Rencana pencabutan laporan akan dilakukan pada hari Senin esok dan Vika sendiri yang akan tanda tangan atas pencabutan tersebut. Namun lewat kuasa hukumnya, Vika menginginkan bahwa Flo pun bisa hadir untuk duduk bersama sehingga permasalahan tersebut benar-benar tuntas. Lantas bagaimana dengan proses hukum yang sudah berjalan? Akankah hukum tersebut berhenti seiring dengan diberhentikannya tuntutan dari Vika? Itu yang perlu diluruskan bahwa katanya walaupun laporan sudah dicabut, tapi proses hukumnya tetap ya. Nah ini yang saya kira perlu diluruskan ya. Pada waktu kita mengajukan pencabutan itu juga tentunya dengan dasar-dasar pikiran yang dasar dasar hukumnya ada ya, bahwa kasus yang dilaporkan pertama itu kan 335 ya dan 410 ya, itu dimungkinkan untuk dicabut sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Mungkin yang dimaksud proses hukum ini adalah hal yang seperti juga disebutkan oleh Pak Rikwanto. Walaupun kasus ini dicabut, tapi kita tetap akan memeriksa si pelapor dan si terlapor. Ya, makanya nanti kan minggu depan Ibu Vika dengan saya akan mendatangi kepolisian ya. Untuk mungkin dicatat atau dibikin BAP-nya atas pencabutan ini dan dia tanda tangan langsung. Memang dari Vika 2 hari lalu mengajukan kepada penyidik pucuk surat isinya pencabutan laporan polisi, kemudian disertai dengan kesepakatan berdamai antara keluarga Flo dengan Vika. Surat tersebut masih dipelajari oleh penyidik dan ke depan penyidik akan memanggil saudara Vika untuk diperiksa kembali sebagai pelapor dan sebagai yang mencabut laporan polisinya. Rencananya Jumat ini, namun pengacaranya minta diundur sehingga kita lakukan pada hari Senin nanti. Kita harapkan hadir untuk diperiksa hari Senin saudara Vika. Kemudian selanjutnya kita juga akan memeriksa Flo sendiri sebagai pelaku atau tersangka. Kita minta bantuan kepada Vika sendiri, pada pengacaranya juga kepada pihak keluarga dari Flo untuk bisa menghadirkan atau menghadapkan Flo untuk diperiksa. Seperti yang sudah diketahui bahwa kejadian pada Sabtu dini hari silam adalah ulah dari Flo yang sedang berada dalam pengaruh alkohol. Kedatangan Flo yang ditemani Adi Guna memang disengaja sepulangnya mereka dari sebuah klub malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Hal tersebut ditengarai adanya rasa cemburu dari Flo terhadap Vika. Memang sejak 3 tahun terakhir, hubungan Adi Guna dan Flo semakin akrab. Hal ini seperti diakui Adi Guna kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sayangnya hingga kini Flo masih juga belum bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan inilah menjadi harapan Vika. Ia berharap bahwa Flo mau datang menemui dirinya untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama.
Ibu Vika dipanggil, dan saya sangat berharap agar Flo juga bisa datang ke pihak kepolisian. Ada Ibu Vika, ada pelapor, ada terlapor, duduk bersama menyatakan dengan polisi bahwa kita sudah berdamai dan kita mencabut perkara. Ya, jadi yang nyabut juga memberikan konfirmasi, yang dicabut juga tahu, sehingga benar-benar terjadi suatu perdamaian, sehingga tidak ada lagi di belakangnya itu ada dendam, ada marah. Terus saling memaafkan itu, saya juga inginnya supaya itu selesai dengan baik-baik, ya, dengan penuh secara kekeluargaan. Jadi bukan hanya ya saya nggak bisa berharap itu di luar wewenang saya. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Kebenaran Flo belum diketahui, penyidik masih berupaya mencarinya. Kalau tersangka ya bicara kasus yang kadaluarsa ya, namun dalam hal ini kan masih panjang, masih dicari terus oleh petugas, dan syukur-syukur pihak keluarganya menghadirkan kepada penyidik itu lebih baik. Pencabutan laporan yang dilakukan Vika semata-mata karena rasa iba dan rasa kemanusiaannya ketika melihat kedua orang tua Flo datang untuk meminta maaf. Kedatangan Bapak dan Ibu Frans Limasnax serta kakak Flo pada Kamis malam lalu membawa dampak yang luar biasa bagi permasalahan hukum ini. Bahkan etikat baik dari orang tua Flo yang ingin mengganti semua kerusakan tersebut disambut dengan tangan terbuka oleh Vika. Kita nggak minta ganti rugi, ada penawaran dari bapak orang tuanya Flo yang mengatakan bahwa nanti semua kerusakan, biaya-biayanya tentunya akan kita ganti, ya. Diterima. Kita itu appreciate sekali, ya. Kita appreciate sekali bahwa dia bilang sebagai bentuk tanggung jawab, ya, akan melakukan penggantian. Yang menurut saya lagi-lagi itu wajar sekali, ya, wajar. Karena kan barangnya ada yang rusak, ya. Kalau Flo datang itu jauh lebih baik buat kepentingan Flo dan keluarganya, ya. Buat kita sih kita udah cabut, kan? Dia diminta polisi, Boya datang, enggak ya selesai gitu.